Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kelompok 12 dari kelas 2C akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Variasi Musiman dengan Metode Indeks Musim. Yang beranggotaan kelompok, yang pertama ada Hermansyah Nasution, lalu ada Hezekiel Octavianus, lalu ada Marcel Emagapa. Pengertian variasi musim. Variasi musim adalah gerakan yang berayun naik turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun, dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. Sering kita temui data yang kita amati bergerak fluktual, yaitu bergerak naik turun, tetapi teratur dan cenderung terulang kembali dalam jangka waktu tertentu atau kurang dari 1 tahun. Misalnya bulan, kuartal dalam sementara. Untuk mengukur derajat naik turunnya, data variasi musim biasanya dinyatakan dengan indeks musim. Misalnya, perjualan barang alat tulis pada bulan Juni dan bulan Januari meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan biasa, yaitu 150% dan 125% selama 1 tahun. Maka angka 150% dan 125% disebut dengan indeks musim bulanan, dan tanda persen biasanya tidak pernah cantumkan harga rata-rata indeks musim untuk setiap periode musim akan sama dengan 100. Metode variasi musim. Kita menggunakan metode rata-rata dengan tren. Untuk menghitung indeks musimnya itu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Contoh soalnya seperti di bawah ini. Oke, step pertama, mencari nilai tren masing-masing periode. Untuk menghitungnya kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Karena di sini periodenya ada 9, jadi periode tengah yang akan kita jadikan periode dasar, yaitu pada caturwulan kedua pada tahun 2009. Sehingga pada periode dasar ini coding X-nya adalah 0, maka ke atasnya -1, -2 dan seterusnya, dan ke bawahnya 1, 2 dan seterusnya. Setelah mencari X, kita mencari XY dengan cara X kali Y, kemudian ditotal. Lalu kita mencari X kuadrat. Nah, setelah menghitung X kuadrat, maka kita hitung A. A sama dengan 193,18 dibagi jumlah periodenya, yaitu 9, dan hasilnya 21,46. Lalu kita cari B. Cara menghitungnya kita menggunakan sigma XY dan sigma X kuadrat, dan hasilnya -0,49. Kemudian kita menggunakan Y-nya. Cara menghitungnya Y sama dengan A kurang BX. Contoh perhitungannya, Y sama dengan 21,46 kurang 0,49. Lalu masukkan coding X-nya, yaitu -4. Hasilnya 23,42. Dan dilakukan seterusnya. Lalu kita menghitung indeks musimnya. Cara menghitungnya nilai data asli dibagi nilai tren kali 100. Ini pada tahun 2008 caturwulan pertama nilai aslinya 28,12 dibagi nilai trennya 23,42 dikali 100, dan hasilnya 120,1. Dan dilakukan seterusnya. Metode variasi musim berikutnya adalah metode rata-rata sederhana. Dengan rumus indeks musimnya rata-rata per periode dikali 100 per rata-rata total. Di sini ada contoh tabelnya. Tahun 2008 produksi 60,33 dengan caturwulan pertama 28,12, caturwulan kedua 20,91, caturwulan ketiga 11,29. Pada tahun 2009 produksi 64,40 dengan caturwulan pertama 29,51, caturwulan kedua 22,46, caturwulan ketiga 12,43. Pada tahun 2010 produksinya 66,47 dengan caturwulan pertama 29,32, caturwulan kedua 22,15, caturwulan ketiga 14,99. Rata-rata produksinya 63,73, rata-rata caturwulan pertama 28,98, caturwulan ketiga 21,85, caturwulan ketiga 12,9. Rata-rata totalnya adalah rata-rata produksi dibagi jumlah tahunnya. Jadi 63,73 per 3 sama dengan 21,24. Untuk mencari indeks musimnya, indeks per musim setiap caturwulan, itu kan rumusnya rata-rata per periode dikali 100
per rata-rata total. Jadi indeks musim catur bulan pertama itu rata-rata kan 28,98 dikali 100 per rata-rata total, yaitu 21,24. Jadi totalnya 136,44. Untuk indeks musim catur bulan kedua 21,85 dikali 100 per rata-rata total, yaitu 21,24 kan. Jadi 102,87. Begitu pula untuk indeks musim catur bulan ketiga yang hasilnya 60,73. Metode variasi musim berikutnya adalah metode rata-rata bergerak dengan rumus indeks musim nilai rasio dikali faktor koreksi. Untuk mencari nilai rasio yaitu data asli per data rata-rata bergerak. Mencari faktor koreksi yaitu adalah N kali 100 per sigma rata-rata rasio selama N, dengan N jumlah periode dalam satu tahun. Berikutnya di sini ada contoh tabel ya, 2008. Catur bulan pertama 28 per 12, 2008 catur bulan kedua 20,91, 2008 catur bulan ketiga 11,29, dan catur bulan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mencari total bergerak yaitu penjumlahan dari catur bulan saat ini, catur bulan sebelumnya, dan catur bulan periode berikutnya. Jadi karena itu di sini kosong karena pada catur bulan pertama tidak ada data catur bulan sebelumnya, jadi kosong. Dan juga pada 2010 catur bulan ketiga kosong karena tidak ada data catur bulan periode di tahun berikutnya. Untuk rata-rata bergerak yaitu adalah penjumlahan dari total bergerak dibagi 3 gitu, karena ada 3 data, catur bulan pertama, catur bulan kedua, catur bulan ketiga. Di sini 60,32 dibagi 3, 20,11. Dan untuk mencari nilai rasio yaitu dari Y ini per rata-rata bergerak. Jadi pada catur bulan kedua Y-nya 20,91 dibagi 20,11, jadi hasilnya nilai rasionya 1,04. Begitu pula untuk data-data periode berikutnya. Kemudian tabel nilai rasio catur bulan bisa dibuat lebih ringkas untuk memisahkan catur bulan pertama, catur bulan kedua, catur bulan ketiga setiap tahunnya untuk mencari rata-rata catur bulan setiap periode per tahun. Untuk rata-rata catur bulan rasio nilai catur bulan pertama yaitu 1,4, catur bulan kedua 1,03, catur bulan ketiga 0,57. Jadi sigma rata-ratanya 3. Jadi bisa diambil faktor koreksinya 3 dikali 100 per 3 sama dengan 100. Maka bisa ditemukan indeks musim setiap catur bulan adalah indeks musim catur bulan pertama 1,4 dikali 100 yang hasilnya 140. Untuk indeks musim catur bulan kedua 1,03 dikali 100 sama dengan 103. Untuk indeks musim catur bulan ketiga 0,57 kali 100 yang hasilnya 57. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.